Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Romauli Revina dan teman saya, Aprilia Lutfi. Di sini kami akan mempresentasikan proyek mata kuliah dari Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Sistem Komputerisasi Penjualan dan Pembelian pada CV dan Jaya. Baik, di sini ada pengertian Sistem Informasi Akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi merupakan proses bagaimana informasi pembuktian atas aktivitas perusahaan tersebut didesain, diimplementasikan, serta dipergunakan dalam pengambilan suatu keputusan. Sehingga, dari hasil sistem informasi akuntansi tersebut, dapat diperoleh suatu informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu di sini ada maksud dan tujuan. Tujuannya itu untuk mengetahui penerapan prosedur sistem pembelian dan penjualan pada CV Danis Jaya. Lalu, metode penelitian. Menurut Sugiono, tahun 2021, menyatakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian evaluasi sistem dalam melakukan observasi terhadap CV Danis Jaya. Adapun sumber data yang digunakan dalam observasi ini adalah primer. Sistematika penulisan. Penulis akan menyajikan uraian materi pokok yang akan dibahas pada masing-masing bab, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang penulisan ini. Konsep dasar sistem. Secara umum, sistem sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem diartikan sebagai kelompok komponen yang saling berhubungan. Namun, apabila suatu komponen tidak berkontribusi dengan elemen yang lain, maka komponen itu bukan bagian dari sebuah sistem. Menurut Pratama tahun 2014, mengatakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai satu kesatuan. Sistem dalam bidang sistem informasi sebagai sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama, untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima proses input serta menghasilkan input dalam proses transformasi yang teratur. Jadi, sistem informasi adalah suatu organisasi yang mempermudah kebutuhan transaksi harian, mendukung operasi bersifat material dan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Pada sistem komputerisasi, ada beberapa kategori pendukungnya. Di antaranya, alat diagramming. Alat diagramming itu ada 3, yaitu Lucidchart, Draw.io, dan Visual Paradigm. Lucidchart itu alat berbasis flow untuk membuat diagram sistem termasuk diagram alur dan UML yang mendukung kolaborasi tim. Lalu ada Draw.io. Draw.io itu adalah alat open source yang memungkinkan pembuatan diagram dengan integritas penyimpanan cloud dan berbagai template. Lalu ada Visual Paradigm. Visual Paradigm menyediakan fitur untuk membuat diagram UML, IRD, dan data flow diagram, serta mendukung kolaborasi. Lalu kategori pendukung yang kedua adalah alat manajemen proyek. Terdapat Trello dan Asana. Trello sendiri merupakan alat manajemen proyek berbasis papan yang membantu tim merencanakan dan melacak kemajuan proyek. Dan ada Asana. Asana memungkinkan pengaturan tugas, penetapan tenggat waktu, dan kolaborasi antar tim. Lalu ada kategori pendukung yang ketiga. Ada alat pengujian dan debugging. Terdapat di situ adalah Postman dan Wireshark. Postman di sini merupakan platform untuk pengujian API yang memudahkan pengembangan dan kolaborasi dalam pembuatan API. Lalu ada Wireshark. Wireshark di sini alat analisis jaringan yang digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan dan mendeteksi masalah. Lalu ada kategori yang keempat, virtualisasi dan lingkungan pengujian. Didapat ada VMware dan VirtualBox. VMware di sini memungkinkan pembuatan lingkungan virtual untuk menguji aplikasi tanpa mempengaruhi sistem produksi. Dan VirtualBox merupakan solusi open source untuk menjalankan beberapa sistem operasi di satu mesin fisik. Lalu di sini ada kategori pendukung yang kelima.
Di sini ada alat analisis data. Terdapat ada tabel AU dan Microsoft Excel. Tabel AU di sini merupakan alat visualisasi data yang memungkinkan pembuatan dashboard interaktif dari berbagai sumber data. Dan Microsoft Excel digunakan untuk analisis data dengan fitur seperti table pivot dan grafik. Lalu kategori pendukung terakhir ada alat pemodelan data. Di dalamnya itu ada Erwin Data Modeler dan MySQL Workbench. Untuk Erwin Data Modeler digunakan untuk merancang model data dari konseptual hingga fisik. Lalu ada MySQL Workbench membantu dalam desain dan manajemen basis data. Lalu kita masuk pada tinjauan sejarah. CV Danis Jaya didirikan oleh Bapak Nazamuddin pada November 1998. Sebelum memulai usaha ini, Nazamuddin merupakan seorang mahasiswa ekonomi semester 6 yang memulai usahanya pada umur 22 tahun. Awalnya, Nazamuddin hanya membuka toko kelontong di rumahnya. Seiring berjalannya waktu, usaha yang bergerak di bidang retail ini mengalami perkembangan pesat. Pada tahun 2003, CV Danis Jaya berhasil membuka toko pertamanya di Babelan, Bekasi. CV ini terus berkembang dan pada tahun 2020 telah memiliki 7 cabang di Provinsi Jawa Barat dan kurang lebih 50 karyawan, termasuk 6 di Bekasi dan 1 di Bogor. Visi dan misi CV Danis Jaya adalah menjadi pilihan utama konsumen dalam melengkapi kebutuhan sehari-hari serta meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, perjalanan CV Danis Jaya dari usaha rumahan hingga menjadi salah satu retail yang sukses di Bekasi mencerminkan inovasi adaptasi dalam menghadapi tantangan pasar. Untuk proses bisnis sistem berjalannya, yang pertama, customer memilih produk yang ingin dibeli. Selanjutnya, jika sudah selesai, customer bisa antri di kasir, lalu customer menyerahkan semua produk yang sudah diambil ke kasir agar kasir melakukan scan pada produk. Setelah itu, customer bisa memilih metode pembayaran, bisa tunai dan juga debit. Lalu, setelah selesai, kasir akan memberikan struk bukti pembayaran. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada diagram cash. Nah, di sini kita bisa melihat ya diagramnya dari pertama dari customer, kemudian ke kasir, lalu ada owner Bapak Nasruddin. Pertama itu kita customer-nya itu menuju kasir untuk mengantri. Kemudian menyerahkan produk ke kasir, lalu kasir menerima uang atau debit untuk pembayaran. Kemudian menyerahkan struk bukti pembayaran kepada customer. Nah, menyerahkan struk bukti pembayaran ini bisa ada dua ya. Jadi sebagai laporan ke owner-nya. Lalu owner-nya ini mendapatkan laporan pemasukan toko dari kasir. Lalu kemudian di sini ada activity diagram. Analisa sistem pembayaran yang berjalan saat ini pada activity diagram. Pembayaran produk kebutuhan sehari-hari pada CV Danis Jaya. Customer, seperti yang tadi itu, customer menuju kasir untuk mengantri. Lalu menyerahkan produk ke kasir. Kasir menerima uang atau debit untuk pembayaran, produk diterima dan di-scan, menyerahkan bukti pembayaran, memberikan laporan, lalu laporan tersebut diberikan kepada owner Bapak Nazamuddin, yaitu menerima laporan, lalu kemudian mengecek laporan tersebut apakah sudah sesuai dengan datanya. Lalu pada sistem komputerisasi penjualan dan pembelian, di sini ada spesifikasi sistem berjalan. Nah, di sini ada menu awalan untuk kasiran. Di sini ada data PO, anggaran, piutang, saldo hutang, dan lain-lainnya sebagainya. Itu bisa dilihat dari tampilan kita. Lalu di sini ada menu penjualannya. Ini ada data-data penjualannya. Next. Nah, di sini ada bukti pembayarannya. Ini adalah contoh bukti dari pembayarannya. Kita bisa lihat ya semuanya. Nah, di sini ada sistem komputerisasi penjualan dan pembelian. CV Danis Jaya menggunakan sistem komputerisasi yaitu aplikasi desktop
ESX untuk mempermudah transaksi pembelian dan penjualan. Adapun spesifikasi sistem komputer tersebut diantaranya yaitu perangkat lunak, kita menggunakan Windows XP profesional. Kemudian ada perangkat keras, nah prosesornya ini digunakan untuk Intel Pentium V atau Intel Pentium 5. Lalu monitornya itu menggunakan LG, RAM-nya 2 GB, hard disk-nya adalah 500 GB. Kekurangan sistem ISX ialah jika koneksi internet tidak stabil, maka hal ini dapat mengganggu operasional dan akses data yang diperlukan. Yang kedua, pengelolaan stok barang kurang efisien. Kesimpulan pada presentasi hari ini, yaitu perlu dilakukan evaluasi. Kesimpulan pada presentasi ini yaitu perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap sistem untuk mengidentifikasikan masalah dan mencari solusi yang tepat guna meningkatkan operasional. Dengan demikian, penerapan sistem komputerisasi penjualan dan pembelian menggunakan aplikasi PSX dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan jika dikelola dengan baik, meskipun terdapat tantangan yang perlu diatasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.